Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yasin ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi, Maha suci, alladzi Allah, khalaqal azwaja, yang menciptakan pasangan-pasangan. Azwaj ini di sini artinya bukan suami istri ya, pasangan-pasangan. Kullaha, semuanya. Mimma, dari apa-apa, tunbitu, yang menumbuhkan, al-ardu, bumi. Wa min anfusihim, dan dari diri-diri mereka. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang mereka tidak ketahui. Boleh dipahami di sini bahwa sunnatullah itu al-azwaj. Jadi pemahaman ayat ini, sunnatullah, Allah Ta'ala itu menciptakan makhluknya itu berpasangan. Nah, siapa saja yang berpasangan? Mimma tumbitul ardu, apa saja yang ditumbuhkan bumi, yakni tumbuh-tumbuhan. Wa min anfusihim, dan dari diri-diri mereka sendiri. Nah, ini yang paling menarik. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang mereka tidak tahu. Jadi ya sudah seperti itu. Maunya Allah seperti itu. Suami pasangannya istri, berpasang-pasangan. Kalau di sini di tafsir ini, khalaqas samaa'a zawjan ma'al ardi, pasangan langit ya bumi. Wa khalaqal jannata zawjan ma'an nar, pasangan surga neraka. Wa khalaqas syamsa zawjan ma'al qamar, pasangannya matahari bulan. Wa khalaqad dunya zawjan ma'al akhirah, pasangannya dunia adalah akhirat. Ini bikinan Allah semua ini. Wa khalaqal laila zawjan ma'an nahar, malam berpasangan dengan siang. Ini penting nih. Wa khalaqal ilma zawjan ma'al amal, ilmu pasangannya adalah amal. Siapa-siapa yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, maka dia baru dapat setengah, belum sempurna. Wa khalaqal insan zaujan rijalan wa nisaa, kalau ini udah kita paham harian ya. Pasangan laki-laki adalah wanita. Apa dalilnya itu? An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wa khalaqash syita' zawjan lis-sayf, musim dingin pasangannya musim panas. Nah, ini semua bikinan Allah Ta'ala. Yang paling menarik itu tadi ayatnya itu, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dan banyak hal yang kita tidak tahu tapi dibikin sama Allah Ta'ala berpasangan. Ayat satunya apa? Yakhluqu ma la ta'lamun. Artinya masih banyak alam-alam yang kita tidak tahu. Kalau kita kembali ke kitab-kitab salaf itu ada keterangan innallaha khalaqa mi'ata alfi alam itu. Allah Ta'ala menciptakan 100.000 alam, berarti di situ juga berpasangan ya. Artinya jin yang kita gak pernah lihat,
Kita beriman dengan wujudil jin. Dan beriman dengan wujud makhluk-makhluk lain yang kita nggak tahu. Tapi rupanya itu semua diciptakan Allah Ta'ala di sana juga berpasangan. Kalau jin jelas ya, ada jin laki, ada jin perempuan. Setan ya gitu, ada setan laki, ada setan perempuan. Kadang muncul di hati, buat apa Allah Ta'ala menciptakan yang aneh-aneh begitu? Nah, kalau sudah muncul itu, khotir itu kan bisikan hati begitu kurang ajar itu sama Allah, kan gak baik gitu ya. Itu cara membantahnya. Kita ingat dalil-dalil kayak di Maulid Habsyi, khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Bukan urusan itu Allah Ta'ala menciptakan itu pasti ada hikmahnya. Wa tawa 'alaiha ilmah. Memang Allah Ta'ala belum memberitahu kita hikmahnya apa, tapi pasti ada. Kan untuk beriman bahwa segala yang diciptakan Allah itu mengandung hikmah, tidak harus kita tahu kan hikmahnya apa. Yang penting kita beriman, ada hikmahnya, selesai. Apalagi kalau kembali ke kalam ba'dus salaf itu, sebagian ulama bilang apa? Tidak ada satu ciptaan yang diciptakan Allah Ta'ala illa wa fihi alfi hikmatin wa illam tasil ilaihi uquluna. Ada 1 juta katanya hikmahnya setiap ciptaan Allah Ta'ala, meskipun akal kita tidak sampai. Boleh juga kita mengobati hati yang kurang baik tadi itu dengan ingatan la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Terserah Allah mau bikin apa, dan bukan tugas kita, juga bukan hak kita untuk mempertanyakan kepada Allah, ya Allah lima khalaqta hadza. Nah, kurang ajar itu. Kita hamba, sahaya, budak. Kita bakal ditanya. Kalau kita itu boleh ditanya, pantas ditanya, dan harus ditanya. Sebab kita kelompok ibad, kelompok budak, sahaya. Kalau Allah itu Tuhan, la yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh dipertanyakan. Kenapa Allah Ta'ala membuat macam-macam itu berpasang-pasangan? Itu terserah Allah lah. Kalau yang untuk kita kan kelihatan. Laki perempuan diciptakan berpasangan, hikmahnya anak. Dan lain-lain lah banyak. Yang aneh itu kalau sudah setan laki, setan perempuan. Ya sudah terserah Allah lah. Sedikit yang kita tahu dari Imam Ghazali dan lain-lain, di antara hikmah Allah Ta'ala ma huwa makna menciptakan iblis, setan dan kelompoknya itu untuk salikin biar naik gitu makomnya, derajatnya. Diganggu setan kuat, setan dilawan, derajat naik, diganggu lagi. Nah, itu katanya Ba'dul Masyayikh itu, kapan setan itu berhenti mengganggu manusia? Jawabnya, nggak akan pernah berhenti. Terus, kapanpun, nggak berhenti itu terus. Malah ada yang bilang, kalah kita istiqomah sama setan itu. Istiqomah ibadah kita maksudnya, sama istiqomahnya setan gak ada apa-apanya. Mereka sangat istiqomah di dalam idlal, menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Itu kata Ba'dul Masyayikh, waktu Surah Mi'raj itu kan ada cerita yang setan dekat itu, menggoda Nabi itu. Nah, itu dalil bahwa Mi'raj itu kan buat kita berkaca perjalanan menuju Tuhan kan. Ternyata sudah sehebat itu Rasulullah SAW didampingi rajanya malaikat Jibril, yang dituju juga enggak nanggung-nanggung, Sidratul Muntaha,
Tapi tetap aja setannya berusaha menggoda Rasulullah SAW. Meskipun Nabi ya tidak akan tergoda sih. Inilah yang unik itu. Setan itu tahu kan, setan itu tahu kalau Nabi Muhammad, Anbiya, Mursalin itu maksum kan, tahu dia. Tahulah. Di dalil-dalil kan ada kalimat ma'ayisa min iblisu min ahad. Artinya berarti dia tahu cuma nggak putus asa. Terus apa itu di kitab-kitabnya para aulia itu yang dia merasa apa udah nggak bisa lagi ganggu gitu, lupa saya siapa nama walinya itu. Tapi dengan dia merasa tidak bisa ganggu, tetap ganggu. Contoh Syekh Abdul Qadir Jailani yang di Manaqib Nurul Burhan itu, yang si iblis bilang saya halalkan untuk kamu semua yang diharamkan itu, terus ikhsa ya la'in. Akhirnya setannya kalah, kemudian bilang sudah menyesatkan sekian sufi ya. Nah, pertanyaannya setelah itu masih menggoda Syekh Abdul Qadir apa enggak? Masih. Udah tahu sehebat itu masih nggak berhenti dia. Sudah, radina billahi rabba, kita terima Allah Ta'ala menciptakan setan untuk menggoda kita, dan ada hikmah untuk derajat-derajat yang akan kita dapat kalau kita selalu istiqomah menentang setan. Begitu juga nafsu. Salah satu hikmah Allah Ta'ala menciptakan nafsu itu yaitu kalau nggak ada nafsu nggak ada naik kita, nggak kira naik kelas. Jadi radina billahi rabban, radina setan diciptakan, radina nafsu kita ammarah bisu, hikmahnya supaya kita semakin meninggi dan meninggi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.